Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu. Karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boswo balik kita di Minang Mustika Jaya Channel dan sanak keseronyo. Bersyukur taruh kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumil akhir nanti mendapat sapainya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan sanak Minang Mustika Jaya namo cintai, semoga selalu dalam keadaan sehat dalam menonton video ko. Di awal video tadilah kita dengarkan dan kita tonton Menteri Agama nan sakit kepalanya, hilang konsentrasinya menengah zikir yang dilantunkan oleh Dekan Universitas IAIN Jakarta. Aneh memang seorang Menteri Agama kehilangan konsentrasi, menjadi pikirannya kacau karena mendengar suara zikir. Padahal kita tahu dengan zikirlah hati menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, kita menjadi khusyuk dan konsentrasi. Iko mungkin bagi pepatah Minang kulit mencaliakan isi, artinya mungkin memang kita lihat Menteri Agama ko terlalu banyak kontroversinya terhadap agama Islam sendiri. Malah terakhir anak buahnya Banser NU membubarkan pengajian dari Ustadz Anan Taki di Pamengkasan. Alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya kepada semua sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Ansor dan semua kaum muslimin, kaum aswaja yang ikut bersama-sama kita tadi untuk menunjukkan dan menolak seorang oknum Ustadz, yaitu yang disebut dengan Ustadz Aki, yang mana kita tolak karena kita punya dasar. Dia menyatakan bahwasanya Nabi Musa itu adalah preman daripada para nabi. Ketika ungkapan preman ini tentu sangat menyakitkan karena kita sebagai umat Islam, kita sebagai kaum aswaja ini mengakui keberadaan semua nabi Allah, terutama Nabi yang 25, Nabi Musa masuk ulul azmi. Tentunya sahabat-sahabat sekalian, kita tadi kejadian di lapangan karena pihak keamanan berlapis, kita melihat dan saya sebagai ketua Ansor juga memikirkan sahabat-sahabat semua. Apabila kita merangsek masuk dan kita memaksa untuk Hanan Ataki tidak naik misalnya ke panggung, maka kita akan berhadapan dengan kepolisian. Sempat terjadi sedikit insiden dan saya melihat sangat tidak tega, tapi alhamdulillah masa kita dari kader-kader kita terkendali dengan baik dan alhamdulillah kondusif, tidak ada yang terluka. Dan akhirnya walaupun Hanan Ataki datang, tapi dengan difasilitasi oleh beberapa masyayikh dan tentunya oleh aparat kepolisian dan aparat TNI, kita bisa nembus masuk ke dalam dan pengajian diberhentikan tidak sampai selesai. Terima kasih banyak kepada para pengaman, kepada para masyayikh, kepada semua yang telah mendukung kita, dan kita telah menunjukkan saat ini bahwasanya kita tidak pernah berada di pihak yang salah. Kita selalu berada di pihak yang menjaga kesatuan dan menjaga kerukunan, menjaga persatuan, terutama antar umat Islam, karena sesama umat Islam kita bersaudara. Akan tetapi ini kita anggap
seseorang ini kita anggap sebagai benalu di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena ketika kita biarkan dan tentu banyak yang mengikuti dan kita tidak menunjukkan bahwasanya yang dikatakan Ustadz itu salah, maka kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan seperti ini lagi kita tetap kawal bersama, dan semoga ini saya meminta kepada aparat penegak hukum, terutama pemerintah Kabupaten Pamekasan, terus kepada aparat kepolisian dan TNI Polri maksud saya, semuanya berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kan aneh bagi kita ormas Islam tapi membubarkan pengajian Islam. Sementara mengagung-agungkan di media tindakan-tindakan toleransinya seperti menjaga gereja di saya Natal atau lain-lainnya. Lucu kan, toleransi tidak lain namun bermusuhan dengan sesama. Itulah kondisi yang terjadi, itulah kenyataan yang ada. Itu memang sangat menyayangkan di politik Indonesia kok ormas Islam tu dijadikan kudo pelajang buki. Ormas Islam tu dijadikan alai dalam berpolitik. Karena kita tahu pada zaman SBY di tahun 2000 sampai 2004 balik, FPI lah yang berkembang dan organisasi FPI itu berjalan secara baik. Kini berganti rezim, bergantilah ormas yang berkuasa. Kini Banser lah yang menjadi ormas yang terdengar. Sementara FPI malah dibubarkan. Ikulah kelemahan-kelemahan kita orang Islam dipergunakan, dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan politik saja. Seharusnya baik itu mungkin kalau kita menggambarkan ormas Islam itu berkembang sedunia dan saya sakato baralah kasanangnya hati kita sebagai umat Islam. FPI berkembang, Banser berkembang, pemuda Muhammadiyah berkembang, pemuda organisasi ormas Islam yang lain pun berkembang, bersatu. Mungkin kita umat Islam akan menjadi semakin kuat. Namun kenyataannya organisasi Islam itu hanya ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan politik. Itulah kenyataan yang terjadi. Dalam video kali ini Sanak Mustika Jaya akan kita dengarkan zikir-zikir yang membuat hati semakin tenang. Mari kita dengarkan uraian dari Habib Lutfi, Habib Novel tentang zikir tersebut. Maka sekarang ini kami perlukan sekali kebersihan hati. Dengan apa? Dengan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau kita sudah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata kita dhaif, terkecuali yang tidak dhaif, la ilaha illallah. Telinga kita dhaif, tambah jauh pendengarannya kurang, yang tidak memerlukan telinga tapi maha mendengar, la ilaha illallah. Mata kita pandangannya kurang, yang tidak memerlukan mata tapi maha jaya, maha melihat, la ilaha illallah. Maka luar biasa. Ini kita mulai kenal, mulai mengenal, mulai kenal. Lama-lama kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kebiasaan kita merasa dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala, tutur kata kita, lisan kita pasti insya Allah akan terjaga karena kita selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang setan tuh nempel, makanya kita disuruh bersihkan. Jangan sampai yang nempel ini kerasan, betah di situ, nyaman di situ. Bersihkannya dengan doa zikir wirid, doa zikir wirid. Genjot terus, maka nanti kalau setannya udah nggak ada, Masya Allah, hidup itu nikmatnya luar biasa. Apa manfaatnya banyak berzikir? Manfaatnya nomor 1, dapat pahala, itu pasti. Ya nomor 1 dapat pahala. Nomor 2,
hatinya bercahaya. Ya, hatinya bercahaya. Nomor 3, dan ini yang paling tinggi. Yang paling tinggi juga disebut sama Allah Ta'ala. Siapa nyebut-nyebut Allah, maka dia juga disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, para nabi, para rasul, dan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita juga membangga-banggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyebut-nyebut nama-namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan zikir yang paling utama untuk kita amalkan banyak-banyak itu satu, kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ketiga, kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang keempat, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Ini 4 macam zikir yang kita diperintahkan untuk banyak mengucapkan. Pengen rezekinya yang grojok, bukan cuman ngalir, tapi grojok seperti grojokan gitu ya, grojok. Maka jangan tinggalkan zikir ini setelah sholat sunnah fajar, sebelum sholat fardu subuh. Jadi setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian baca zikir ini, baru sholat subuh berjamaah. Apa itu? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Zikir lisan ini manfaatnya dikit atau banyak? Sedikit. Versi para ulama sedikit. Versi Imam Ghazali. Di antara sedikit manfaatnya, kalau kamu terbiasa zikir lisan Allah, 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 la ilaha illallah, terbiasa begitu. Kebetulan malaikat Israel alaihissalam mampir, terus suka, terus kamu diajak pergi. Duh, keren kan? Barusan didatengin malaikat, bagus kan ya? Demikianlah dosa anak kesedonyo telah kita dengarkan. Mungkin Menteri Agama ko mangatinya alun barasia sehingga konsentrasinya terganggu menengah zikir. Mari dosa anak kesedonyo kita perbanyak zikir untuk mengingat Allah agar hati kita tenang dan kehidupan kita bisa jalankan dengan baik. Silakan dosa anak kesedonyo berpendapat tentang isi video ko. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.